Hai guys, welcome to my YouTube channel. Sebelum kita memulai videonya, aku ada beberapa informasi buat kalian. Jadi, kita itu kedatangan duber baru. Dia juga salah satu sakuber yang lagi berusaha kayak aku. Pokoknya tuh bagus banget dramanya guys. Pokoknya ya, kalian tuh harus nonton drama kakak ini soalnya tuh bagus banget. Ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, silakan perkenalkan diri Anda. Mandiri ya, guys. Halo guys, Salken, nama gua Deo. Ya ampun, masa gitu doang sih? Promosiin YouTube loh. Ya, saksikan terus drama Black Pepper. Udah, gitu doang. Ya sudahlah, mungkin Kak Deo agak pemalu. Jadi, biar aku aja yang promosiin YouTube-nya ya. Buat kalian yang penasaran banget sama YouTube-nya Kak Deo dan kehabisan stok drama Sakura, kalian bisa lihat ya YouTube-nya Kak Deo, yaitu Sasa CH2. Sumpah pokoknya tuh kalian tuh harus nonton dan ini drama tuh nggak boleh dilewatin sama sekali. Kita dukung Kak Deo sama-sama ya. Oke, mungkin sampai sini aja dulu informasinya. Oke, silahkan kalian lihat video aku. Selamat menonton. Akhirnya selesai juga. Terlambat, kelamaan lo ngerjainnya. Bang, tumben udah bangun. Lo pikir gue semalis itu apa? Jepit rambut lo udah ketemu ya? Tumben banget jepit rambut doang hilang minta dicariin. Biasanya beli lagi. Jepit rambut? Jepit rambutnya mana? Orang gue nggak kehilangan jepit rambut kok. Itu kemarin bodyguard yang lo pilih itu katanya lagi cari jepit rambut lo. Yang bener aja lo kehilangan jepit rambut enggak? Apa sih? Orang gue minta dicariin jepit rambut aja enggak? Jangan-jangan... Gawat! Gawat! Apa sih yang gawat? Lo lagi nyari apa? Bang, berkasnya hilang. Gak ada di laci. Apa? Kok bisa hilang sih? Lo taruh di mana? Jangan main-main, lo itu berkas penting. Gue gak lagi main-main. Kemarin tuh gue taruh berkasnya di sini, sekarang gak ada. Kemarin gue cek berkasnya masih ada, tapi sekarang udah gak ada. Terus gimana dong? Mana itu berkas penting lagi? Aduh, gimana dong bang? Tolongin gue. Di mana ini? Kan hilang kan semuanya. Lo udah tahu itu berkas penting, ngapain ditaruh di laci? Di mana letak otak lo? Kalau malah nyalain gue sih? Ya gue mana tahu kalau berkasnya bakal hilang. Apalagi kan rumah ini kan gak bisa dibobol sama sekali. Ya gue gak ada pikiran kalau berkasnya bakal hilang. Lo lihat orang gak yang mencurigakan gitu? Gue udah tahu siapa yang nyuri. Bodyguard sialan itu. Jangan-jangan Ayah. Gawat, ayah kan? Ayah. Hello there. Are you looking for this outfit? I've been waiting for you guys. Look, I brought a gift for you. Apa yang lo udah lakuin ke bokap kita? Lepasin dia, dan gak usah deket-deket. Relax, brother. Diam di situ atau gue tembak. Loh, gak cukup kah? Gaji 10 juta per minggu? Oh, come on. Lo pengen gue nyerah kan? Oke, gue lakuin. Takut kan lo? Makanya, gak usah sosokan sama gue. Lihat sekarang siapa yang ketawa. Bang, waspada. Dia bisa ngelakuin apa aja. Lo jangan lengah. Lo tuh terlalu lemah. Gak usah takut sama si culun ini. Ngapain juga coba? Gue tinggal tembakan. Sorry, lo bilang apa tadi? Gak usah main-main ya sama kita. Pistolnya. Apa ya tadi? Siapa yang bakal ketawa di akhir? Ya jelas gue lah bro. Kalian itu nggak cocok buat tinggal di sini.
gue ada tempat yang lebih cocok buat sampah ya kalian. Cepetan ngomong gue masih baik loh. Kalau gue udah hilang kesabaran, udah habis lo dimakan sama gue. Oh, atau lo gugup ya? Gak usah gugup, santai aja. Lo pikir segampang itu ya dapet informasi dari gue? Gue gak akan buka mulut sedikit pun sama sekali. Enak aja, hasil kerja keras gue kalian mau ngambil gitu aja. Kayaknya harus dikasih sedikit pelajaran deh kan. Dia gak mau ngaku soalnya. Masih muda loh padahal. Kok udah demen banget ya masuk penjara? Mungkin penjara adalah tempat yang ternyaman bagi dia. Lo mau apa? Gak usah buka-bukaan gue. Lo minta dikerasin kan? Nih, apa kurang keras? Lepas, sakit. Lepasin rambut gue. Kepala gue. Lo pikir tangan gue bisa lepas semudah itu? Oh, tentu tidak. Lo kan yang minta cara kasar. Ya udah ini gue kasih. Kenapa malah mau nangis? Lagipun, ini nggak sebanding sama apa yang udah lo lakuin ke masyarakat. Dan juga apa yang lo udah lakuin ke nyokap gue. Dengerin gue baik-baik. Kalau lo masih nggak mau kasih tahu di mana persoalan yang lain, gue jamin lo besok udah gak bakal bisa hidup lagi. Mau jujur atau gue kasih cara yang lebih keras? Orang ini lebih mengerikan saat menginterogasi daripada polisi. Gue bakal kembali 5 menit lagi. Kok nyerah bang? PT perusahaannya ada sangkut pautnya di sekolahan Altera X School. Gue mau ke ruangan sebelah. Orang ini gue serahin ke kalian. Lakuin dengan cara yang sama kayak gue biar dia bisa jujur. Atau jika perlu, lakuin dengan lebih keras. Iya bang. Wah keren. Jiwa premannya kembali lagi. Kok lo bisa sih dulu berurusan sama preman kayak gitu bang? Kayaknya gue dulu yang terlalu bodoh deh sampai mau main-main sama orang kayak dia. Permisi, Tuan Liam, bagaimana? Apakah sudah ada hasilnya? Tuan Kenzo, hasilnya tetap sama saja hasilnya. Wanita ini benar-benar tutup mulut. Sangat susah untuk mendapatkan informasi darinya. Tak tahu lagi harus melakukan apa. Jika memang tidak berhasil dengan cara lembut, terpaksa kami harus memberinya cara yang kasar. Maaf, tapi jika saya mau interogasi, apakah Anda mengizinkan? Dia ingin mengajukan diri ya, tentu saja kami izinkan. Dia sudah sangat membantu, dengan senang hati kami terima. Jika Anda yang mengajukan diri, mungkin saja jika Anda yang menanyakannya, dia akan buka mulut. Terima kasih Pak atas kepercayaannya. Kalau begitu saya permisi menginterogasinya ya. Iya, terima kasih atas bantuannya. Hai ladies, sepertinya ada seseorang yang tidak mau diajak kerja sama. Apa yang lo mau dari gue? Belum puas lo? Lihat gue masuk penjara, hah? Kalau ditanya puas atau enggak sih, menurut gue belum puas sama sekali lah ya. Lo di sini masih bisa hidup enak. Kalau gue yang jadi polisi, gue pastiin kepala sama tubuh lo udah nggak bisa nyatu lagi. Udah, ancamannya cuma itu doang. Hah, itu mah kecil. Ancaman yang kayak gitu mana bisa bikin gue buka mulut. Lo tuh sebenarnya punya... Sabar kan, kalau lo terbawa emosi, malah dia yang bakal seneng. Lo mau tanya kan, gue punya otak apa enggak? Kalau gue gak punya otak, gue gak bakal berada di sini sekarang. Lo serius kan gak mau buka mulut? Oke. Gue bakal bilang ke teman-teman lo kalau lo emang seburuk ini. Dan lo pernah hamil di luar nikah. Lo pikir gue bakal takut? Ini mah lebih kecil daripada yang tadi. Kalau lo mau bilang, bilang aja. Kayak mereka bakal percaya aja sama omongan lo. Lo gak punya bukti kan? Lagipun lo tahu dari mana kalau gue... Jelas gue tahu semua tentang lo. Tentang keburukan yang apa lo udah buat. 4 kali hamil, 3 kali operasi. Gue juga tahu kalau lo udah punya anak dan sekarang anak lo udah dititipin ke panti asuhan. Gue juga tahu kalau lo selebgram terkenal. Dan di situ lo berpenampilan seolah-olah lo adalah orang yang baik. Gue bisa aja ya sebarin kelakuan asli lo di belakang mereka. Ingat risikonya. Hujat, dijauhin, mati. Netizen gak akan diem aja tentang kelakuan lo. Apalagi kalau gue sebarin kelakuan lo
Kalau lo itu jadiin orang sebagai kelinci percobaan, apa yang bakal terjadi? Diam ya, gak usah ngelakuin itu semua. Gue gak pernah ada salah ya sama lo. Bisa-bisanya lo datang ke tempat kami ngelamar kerja dan sekarang lo ngerusak semuanya. Gak ada salah kalian bilang. Nyokap gue jadi kelinci percobaan kalian. Cukup ya kalian nambah korban. Orang yang gak ada salah sama kalian aja kalian jadiin kelinci percobaan. Bocorin semua informasi ya. Atau gue yang bakal bocorin tentang kelakuan lo ke media sosial. Ingat prinsip gue. Hujat, dijauhin, mati. Lo cuma ada waktu 10 detik buat ngaku semuanya. Atau enggak, siap-siap aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Iya, gue ngaku. Kami punya 5 cabang. Wakil kepala sekolah Aldera High School. Dia bekerja sama kami. Dia jual siswa-siswinya yang butuh uang kepada kami. Yakuza Himawari, PT kedua. Mereka bekerja sama dengan kami untuk menjual obat-obatan kepada kami. PT ketiga, PT kami yang kalian bobol itu. PT keempat dan PT kelima ada di Australia. Udah kan? Puas kan lo? Gue udah gak ada urusan lagi ya sama lo. Gak usah ngurusin urusan kami lagi. Lo gue kasih kenyamanan biar bisa nikah sama gue. Nikah? Orang niatnya gue aja mengambil berkas di rumah lo. Gue mah udah nikah, gue udah punya istri. Oh, lo udah nikah. Tapi waktu itu... Ya, itu mah waktu itu. Sebenarnya gue jijik banget sih, ketempelan jin kayak lo. Ingat baik-baik, lo itu wanita. Harusnya lo tuh jaga martabat lo. Ingat, harta gak dibawa mati. Apa yang lo tanam, itulah yang akan lo panen. Wanita buruk kayak lo gue gak jamin bakal bisa nemuin jodoh. Tapi, entah apa yang dipersiapkan oleh Tuhan di sana. Ingat juga, nyokap lo gak pernah ngajarin lo kayak gini. Padahal nyokapnya alim. Suami sama anak malah kayak dajjal. Ingat juga, nyokap lo gak pernah ngajarin lo kayak gini. Apa yang udah gue lakuin selama ini? Bunda, maafin Kay. Hanya dengan beberapa kata seperti itu, informasinya langsung terkumpul begitu saja. Dia punya bakat dalam hal kepolisian. Mungkin ada kesempatan. 학교를 마치고 집으로 가는 그 순간 Loh, Ella, sayang, kok kamu tidur di sini sih? Hah? Mas, kamu udah pulang? Mas, kamu gak apa-apa kan? Oh, aku takut banget kamu kenapa-napa. Sayang, aku kan udah bilang aku gak bakal kenapa-napa. Aku udah tepatin janji kan? Kamu tenang aja, suami kamu ini kan kuat. Kamu tahu nggak sih? Kamu berangkat itu tuh aku langsung overthinking terus tahu. Aku nggak bisa tenang. Aku mikirin kamu terus. Aku takut kamu kenapa-napa. Aduh, manjanya. Lucu banget sih. Sayang, coba lihat aku. Aku nggak kenapa-napa kan? Aku juga bawa kabar baik. Sekarang, penjahatnya itu udah masuk penjara. Jadi kita nggak usah khawatir lagi. Oh iya, aku sampai lupa. Aku juga udah beliin kamu seblak. Seblak? Beneran? Kamu beliin buat aku? Makasih loh udah nempatin janji kamu. Di mana seblaknya? Oh, emang ya. Lebih kangen seblak nih daripada aku. Aku kangen dua-duanya. Hah, mulai hari ini kamu makan seblak 1 bulan sekali ya? Ya, kok jadi 1 bulan sekali sih? Iya, kamu kan lagi hamil. Makanya harus teratur dong. Harus makan makanan yang bergizi biar anak kita sehat nanti. Tapi kalau 1 bulan 1 kali nggak cukup, ya nanti aku tambahin deh. Yes, makasih loh sayang. Jadi tambah sayang deh sama kamu. Aku minta digendong dong. Lagi mager jalan nih, walaupun cuma ke dapur. Hihi. Oh, minta digendong. Ya udah sini aku gendong. Apa-apaan ini? Kan aku mintanya digendong. Sekalian latihan biar bisa gendong bayi. Mana ada orang gendong bayi kayak gini. Kamu tuh ngawur Gak apa-apa lah, sekali-sekali. Let's go. Enak banget sih. Seblak emang paling the best deh. Kayaknya kamu suka banget ya makan seblak. Tiap hari kalau makan kayak gitu terus ekspresinya. Enak banget tahu ini seblak. Bikin nagih. Aku tuh kadang heran ya. Kenapa tuh ada orang yang gak suka seblak coba. Padahal tuh seenak ini.
Mungkin yang gak suka seblak orang aneh kali. Aneh sih, aneh banget. Ah iya, aku baru ingat. Besok udah mulai puasa ya? Iya, aku juga baru ingat. Kok bisa lupa ya? Perasaan kemarin baru aja puasa, tapi nggak sabar banget aku mau puasa. Pas banget, aku lagi ngidam pengen beli takjil besok. Loh, sayang, kamu kan gak boleh ikut puasa. Loh, kenapa nggak boleh? Perasaan aku lagi nggak halangan deh. Tuh kan, kebiasaan. Pasti lupa. Kamu kan lagi hamil. Iya, aku lupa kalau aku lagi hamil. Nggak boleh puasa ya? Ya padahal udah excited banget mau puasa. Tapi bukannya kalau ibu hamil itu boleh puasa ya? Iya kok boleh. Boleh banget malah. Tapi ini kan demi bayi kita. Nanti kalau kamu gak makan, mereka malah kekurangan gizi. Kamu pengen kan bayi-bayi kita jadi sehat, kuat. Jadi kamu harus jaga pola makan kamu. Tahun ini gak usah puasa dulu ya. Tahun besok baru aja boleh. Kalau mau beli takjil kan tinggal beli aja. Toh sekarang banyak kan konten kreator yang non-muslim itu pada beli takjil. Nanti kita borong semua takjil di sana ya. Asik, oke deh, aku nurut sama kamu. Lagipun, kayaknya kalau aku tiba-tiba ngidam, pasti harus batalin puasanya. Tahun ini nggak apa-apa deh, nggak puasa dulu. Tahun besok lah, baru aku puasa. Pinter. Udah yuk, tidur dulu. Udah selesai kan makannya? Ih, belum habis. Ya udah, habisin dulu. Aku tungguin kok. Berhenti guys, itu di sana ada rumah. Yuk guys lah kita bangunin orang di sana. Sahur sahur. Ayo Bapak Ibu, sahur demi aku. Ayo ibu bapak. Sahur, 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 sahur. Wih, mempan guys. Lebih keras lagi, baru satu orang yang bangun. Waduh, gawat. Orangnya marah guys. Kabur, kabur, kabur. Oh, udah bagus sih mau bangunin sahur. Tapi nggak gitu juga kali. Anak-anak, hey, ayo bangun. Mama, ini kan masih malam kok Lala Lili sama teman-teman kok udah disuruh bangun. Iya Ma, Lili masih ngantuk, pengen tidur lagi. Iya Tante, ini masih malam, Bella masih ngantuk. Masih malam kok dibangunin? Emang ada bencana apa Tante? Tante bangunin kalian kan karena sekarang udah waktunya sahur. Ayo, keburu imsyak. Hah? Emang udah puasa lagi? Iya, perasaan baru kemarin. Iya benar, padahal kan baru kemarin puasa. Kok udah puasa lagi? Ya, udah puasa lagi ya. Nggak bisa cari pacar dong. Aku aja masih jomblo kok lahir. Iya sayang, waktunya emang berjalan begitu cepat. Udah ayo cepet. Yang lain udah pada nunggu di bawah tuh. Ya. Siap Ma. Mama jadi keinget kamu pas masih kecil, El. Iya ya, aku dulu sering banget main ya kalau lagi sahur. Padahal pas dibangunin kayak ngantuk banget. Jadi kangen masa-masa pas waktu masih kecil. Iya, Mama kok nggak sahur bareng yang lain? Mama tadi udah makan duluan sebelum kamu bangun. Kamu pasti nggak diizinin puasa ya sama Kenzo? Iya mah, tadi dia ngotot banget gak ngizinin aku buat puasa. Ya, wajar lah nak. Dia kan udah suka sama kamu dari kecil. Pasti dia khawatir banget. Apalagi sekarang udah mau punya bayi. Mama juga gak nyangka kalian bakal nikah. Mama seneng banget punya menantu kayak kamu. Jaga kandungan kamu baik-baik ya nak. Semoga kalian satu keluarga selalu sehat. Pasti cucu mama bakal lucu banget. Iya, makasih ya Mah doanya.
Aku juga beruntung banget punya mertua yang baik kayak mama. Iya, Nak. Sekali lagi makasih ya. Karena kamu, Kenzo itu banyak berubahnya. Dulu pas waktu mama nggak ada, kata papa tuh Kenzo tuh nakalnya minta ampun. Tapi mama nggak tahu kenapa dia tiba-tiba berubah dan pengen jadi guru. Mungkin ini takdir dari Tuhan. Mungkin Tuhan ingin kalian dipertemukan. Mungkin Tuhan ingin kalian bersatu. Mama seneng banget pas mama dengar kamu itu lagi hamil anaknya Kenzo. Semua lelah dan sakit tiba-tiba hilang dari diri mama setelah mama dengar semua itu. Pokoknya kalian sehat-sehat ya. Makasih ya Ma atas doanya. Mama juga harus jaga kesehatan. Semoga mama selalu sehat. Amin. Makasih juga ya Nak doanya. Oh alah, ternyata kalian toh. Kirain siapa? Kak Aksa, Zio, kalian ada di sini juga? Oi, Kak, tumben banget lo belanja. Iya, biasalah. Suruhan dari istri. Kalau nggak nurut yang ada nyawa gue yang melayang. Iya, sampai lupa. Zio, sapa dulu dong Om sama Tante. Masih inget nggak sapa orang dengan yang sopan? Masih kok, Pak. Selamat siang, Om, Tante. Selamat siang juga, Zio. Ih, Zio lucu banget deh. Gak cuman lucu, sopan juga anaknya. Tante juga kagum sama kepintaran kamu, Zio. Zio, apa tahun ini kamu udah mulai puasa? Puasanya full atau masih setengah hari? Zio mulai puasa tahun kemarin, Om. Tapi tahun kemarin baru setengah hari. Kalau puasa tahun ini, Zio udah full. Wih, Zio pinter banget ya. Om seumuran kamu aja belum bisa loh puasa full. Nah, karena Zio udah pinter, ini Om ada hadiah buat Zio. Zio kan udah full puasanya. Nih, Om kasih hadiah buat Zio. Tapi jangan buat beli aneh-aneh ya. Kalau Zio masih bingung mau buat apa, Zio kasih ke mama atau papa dulu ya. Kan, gak usah repot-repot. Zio puasa full itu kan karena mau cari pahala, bukan cari THR. Malah dikasih uang segala. Udah, gak usah. Udahlah bang, gak apa-apa, sekali-sekali. Lagi pula, ini rezeki dari Allah kok. Zio terima ya. Nah, Zio, bilang apa kalau udah dikasih sesuatu sama orang? Makasih, Om, buat hadiahnya. Iya, sama-sama. Puasa full terus ya. Jangan setengah hari lagi. Nanti kalau udah lebih besar, bantu papa ya. Iya, Om. Ayo, Bini nelpon. Aduh, pasti marah-marah nih. Halo sayang, kenapa? Aksa! Di mana tepung tapioka yang aku minta? Maaf, ini aku lagi OTW pulang kok. Ya udah cepetan, ini udah mau sore loh. Nanti kamu mau buka sama apa coba? Iya, ini OTW kok. Kutunggu 5 menit, kalau belum sampai nggak usah buka kamu. Sorry, Ken, gue duluan dulu ya. Bini udah marah, ngamuk nanti dia. Iya, hati-hati. Anaknya jangan ditinggal, woy. Iya, itu kan Pak Liam ya? Pak Liam lagi belanja juga ya, Pak? Pak Kenzo, senang bertemu dengan Anda di sini. Iya. BTW, jangan panggil Pak dong. Kita kan seumuran. Gimana kalau sebut nama aja? Oh iya, benar-benar. Siang-siang begini, kenapa di sini kan? Ini lagi nemenin istri belanja. Katanya dia ngidam pengen ngambil barang random di supermarket. Ya, mumpung saya lagi libur juga, jadi saya temenin deh istri saya. Oh, ngidamnya cukup normal ya? Iya, yang kali ini agak cukup normal. Biasanya mah udah di luar batas normal. Saya sebagai suami cuma bisa iya dan nurut doang. Gak apa-apa, wajar itu. Sayang, aku udah selesai belanja nih. Perkenalkan, ini istri saya. Kalian? Kasihlah. Kalian sudah saling mengenal. Maaf atas perbuatan saya dulu. Saya dulu benar-benar buta. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya sama kalian. Udahlah kak, lupain aja masa lalu itu. Kami udah maafin kakak kok. Yang penting kakak baik-baik aja. Saya tak menyangka tentang masa lalu istri saya. Saya sebagai suami Zelo juga meminta maaf atas hal buruk yang sudah ia lakukan di masa lalu. Nggak apa-apa. Nggak usah diingat-ingat lagi masa lalu itu. Kami sudah maafin kok.
Kak Zila, maaf kalau lancang, tapi aku tiba-tiba pengen tahu kisah cinta kalian. Boleh nggak aku dengar? Ya biasalah, ibu hamil. Hihi. Aduh sayang, ada-ada aja kamu. Maaf ya, istri saya kalau ngidam emang agak aneh. Gak apa-apa kok, sebenarnya boleh-boleh aja kalau mau tahu kisah kami. Tapi yang cerita suami saya aja ya. Saya malu ih. Seng, kamu Ki yang cerita. Sebenarnya, saya mengenal istri saya saat saya masih magang di kantor polisi. Dulu saya ditugaskan untuk menjaga salah satu napi di SC. Napi itu ya Sel, istri saya sendiri. Waktu itu, saya benar-benar kesusahan untuk mendekatinya karena traumanya akan para lelaki yang mempernya. Waktu demi waktu, dia mulai terbiasa akan kedatangan saya. Mentalnya juga sudah mulai stabil. Dari awal saya magang, saya memang sudah memperhatikannya. Saya mengerti atas apa yang dia alami. Sebelumnya, saya memang tak percaya dengan apa yang saya rasakan. Tetapi, naluri dan hati saya terus berkata, jika saya memang mencintai Zola. Akhirnya, selama 3 tahun berlalu, saya diterima sebagai kepala polisi dan di waktu yang bersamaan, saya bebas dari penjara. Waktu hukumannya memang sudah habis. Dan di situ, saya berpikir, saya ingin melamarnya. Saya tak pernah menyangka jika saya akan diterima. Saya sebenarnya merasa, jika saya bukanlah suami yang cukup baik untuknya. Tapi saya berpikir kembali, saya memang bukan yang terbaik di dunia ini, tapi saya akan menjadi yang terbaik untuk Zola. Saya tak peduli masa lalu apa yang sudah ia alami. Yang paling penting dan yang paling jelas, kami hanya ingin menjalani hidup baru. Ih, apaan sih? Yain deh jalan hidup baru. Woi, Bagaimana dia bisa keluar dari penjara? rasain ini. Jangan lari! Sialan, dia berlari sangat cepat. Iya sayang, kenapa? Mas, kamu di mana? Aku sekarang sama Ella udah di rumah sakit. Oh iya, aku harus segera ke sana. Gimana keadaan Kenzo? Kenzo lagi dioperasi, Mas. Dokter juga dari tadi belum keluar. Belum ada kabar apa-apa dari dokter. Permisi Pak, Bu. Apakah salah satu dari kalian ada yang keluarganya Pak Ginzo? Saya ingin memberitahukan sesuatu. Saya dok, saya istrinya. Gimana suami saya? Suami saya bisa diselamatkan kan dok? Operasinya berjalan lancar kan dok? Ibu yang sabar ya Bu. Maafkan kami sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi sayangnya Tuhan berkata lain. Kami tidak bisa menyelamatkan Pak Ginzo. Kami turut berduka cita ya Bu atas kepergiannya Pak Ginzo. Semoga beliau diterima di sisi Allah. Suami saya meninggal. Iya Bu. Semoga Anda bisa sabar ya. Dan semoga Anda bisa ikhlas dengan kepergiannya Pak Ginzo. Kalau begitu saya permisi dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut berduka cita atas kepergiannya Kenzo. Ya sabar ya El, kakak juga turut berduka cita atas kepergiannya Kenzo. Enggak mungkin kak. Enggak mungkin, suami aku masih hidup. Mas Kenzo gak mungkin meninggal. Mas Kenzo. Enggak mungkin. Mas, enggak mungkin. Kamu udah janji gak bakal ninggalin aku, Mas. Goodbye, take care of yourself. Remember, I've always loved. Gak mungkin. Mas. Enggak. Mas Kenzo. Astagfirullah, Ella.